Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pastikan teman-teman masih bersemangat menjalankan aktivitas pada siang hari ini. Baik teman-teman, seperti janji saya di video saya sebelumnya, video saat ini saya akan menjelaskan mindset atau blueprint keuangan atau kesuksesan teman-teman dibentuk dari mana. Nah, seperti buku yang saya baca ini, The Secret Millionaire Mind, di situ ada informasi bahwa peneliti luar negeri meneliti bahwa untuk yang namanya kesuksesan ataupun keberhasilan itu ada formulanya, ada formula proses. Nah, formula prosesnya seperti apa? Pertama, formula prosesnya adalah seperti ini. Pemikiran, dari pemikiran kita menghasilkan keperasaan kita, setelah perasaan kita menghasilkan atau menyebabkan tindakan. Nah, dari tindakan ini akan menyebabkan suatu hasil. Nah, hasil itu akan sukses, rugi, ataupun stagnan. Nah, itu formula proses yang telah diteliti oleh peneliti orang luar negeri dan saya sangat sepakat sekali seperti itu. Nah, berarti kita sekarang membahas tentang pemikiran atau blueprint atau mindset. Itu terbentuk dari mana? Nah, menurut buku The Secret Millionaire Mind, teman-teman, ada 3 cara mindset kita terbentuk. Mindset terbentuk dari informasi-informasi yang masuk. Nah, caranya adalah cara pertama adalah cara lisan, di mana teman-teman mendengarkan prinsip-prinsip tentang kesuksesan atau keuangan waktu lisan atau waktu berbicara dengan orang atau mendengarkan orang ketika berbicara. Nah, perlu saya sharingkan juga teman-teman, saya telah 3 tahun ini belajar pengembangan diri, di mana saya tahu bahwa informasi yang masuk ke bawah sadar kita atau ke otak kita dimulai dari 3 bulan. Dari 3 bulan kita sudah bisa mendengar atau merekam informasi-informasi yang masuk semua ke bawah sadar kita atau ke otak kita. Nah, kembali lagi di buku itu, di Havecker bercerita di buku itu bahwa ketika kecil dia mendengarkan bapaknya ketika beli saham selalu gagal. Saham saya selalu rugi, seperti itu yang didengarkan oleh Havecker waktu kecil. Apa yang terjadi ketika dewasa? Havecker yang segalanya bisnis yang dikerjakan selalu sukses, tapi ada satu bisnis yang selalu gagal, yaitu bisnis saham. Ketika Havecker mengerjakan saham atau membeli saham, selalu gagal atau selalu rugi. Nah, segitu pentingnya sesuatu yang kita dengar atau sesuatu yang pernah kita dengarkan itu masuk ke bawah sadar kita dan menyebabkan tindakan yang berakibat fatal atau berakibat kita mengambil keputusan yang salah dalam tindakan kita. Jadi informasi yang masuk pertama adalah melalui lisan atau melalui telinga kita. Pertama, yang kedua, informasi yang masuk tentang mindset kita atau mindset atau blueprint keuangan teman-teman adalah melalui penglihatan kita atau tindak laku yang pernah kita lihat. Nah, saya ambil contoh yang gampangnya adalah mungkin teman-teman di rumah pernah melihat orang tuanya melakukan bisnis rugi, atau teman-teman sendiri atau sahabatnya melakukan bisnis dan rugi. Dan ketika bisnis itu rugi, teman-teman melihat orang tua teman-teman atau teman-teman itu mengalami kehidupan yang buruk atau berubah sekali. Dari yang mungkin ceria, bahagia gara-gara melakukan bisnis, atau saya bisnis tiba-tiba bisnisnya rugi. Akhirnya kehidupannya tidak jelas. Itu menyebabkan tertanam di mindset teman-teman bahwa bisnis itu salah. Saya tidak mau bisnis, saya maunya bekerja saja. Saya maunya bekerja saja yang aman-aman aja, kalau bisnis itu pasti rugi. Nah, itu bagaimana mindset teman-teman terbentuk dari pola pikir orang lain atau yang kita lihat. Jadi yang kedua, mindset itu terbentuk adalah dengan sesuatu yang pernah kita lihat. Yang pertama yang kita dengarkan, yang kedua yang pernah kita lihat. Yang ketiga, menurut buku ini adalah mindset kita terbentuk atau blueprint kesuksesan kita terbentuk dari pengalaman pribadi kita. Mungkin teman-teman pernah menjalankan MLM dan seringkali teman-teman menjalankan MLM selalu rugi seperti itu. Akhirnya teman-teman meyakini bahwa MLM ini bukan suatu tempat yang tepat untuk mendapatkan bebas finansial. Nah, akhirnya teman-teman punya mindset, karena teman-teman menjalankan MLM itu rugi, punya mindset bahwa MLM ini bukan tempat yang tepat untuk menjalankan finansial. Padahal bukan seperti itu. Mungkin bisa jadi ada banyak cara yang teman-teman lewatkan di MLM tersebut. Baik,
Nah, setelah teman-teman sekarang sudah tahu mindset teman-teman atau blueprint keuangan atau kesuksesan teman-teman terbentuk dari 3 hal lewat yang kita dengarkan, yang kita lihat, dan yang kita rasakan atau kita alami sendiri. Sudah waktunya saat ini saya berikan caranya bagaimana agar teman-teman tahu untuk merubah mindset-mindset yang salah dan mengganti dengan yang benar. Nah, cara yang pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus sadari dulu. Dalam kesadaran prinsip-prinsip keuangan mana yang salah. Nah, teman-teman tulis apa yang pernah teman-teman dengarkan, apa yang pernah teman-teman lihat, apa yang pernah teman-teman rasakan. Teman-teman tulis dulu di sebuah kertas tingkat kesadaran. Setelah teman-teman sudah sadari ada berapa prinsip yang teman-teman di otak, setelah itu naik ke level berikutnya ada level pemahaman. Nah, di level pemahaman ini teman-teman setelah sudah tahu ada berapa prinsip, teman-teman lihat evaluasi ada berapa banyak prinsip-prinsip tersebut yang mempengaruhi tindakan teman-teman dalam melakukan aktivitas menuju kesuksesan. Nah, setelah teman-teman sudah pahami seberapa banyaknya, berapa dalamnya, teman-teman melakukan pemisahan bahwa yang baik teman-teman lepaskan, yang buruk teman-teman lepaskan. Nah, setelah sudah dipisahkan, teman-teman install dengan yang baru. Yang baru dengan cara teknik deklarasi. Nah, teknik deklarasinya seperti ini teman-teman. Apapun yang pernah saya lihat, apapun yang pernah saya dengarkan itu salah, saya berhak mengganti atau melakukan dengan sesuatu yang lebih baik atau mendatangkan kebahagiaan untuk saya. Nah, setelah kita deklarasikan, kita install dengan cara saya mempunyai pemikiran milioner, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya review lagi. Ada tiga cara membentuk mindset. Pertama dengan kita dengarkan apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita rasakan, dan caranya untuk memperbaiki dari hal-hal yang salah adalah kita harus sadari dulu. Pertama kita harus sadari, kita pahami sejauh mana mindset itu mempengaruhi pikiran kita. Selanjutnya yang ketiga, kita harus pisahkan apa-apa saja yang baik dan yang buruk. Yang baik kita simpan, yang buruk kita lepas. Yang terakhir adalah kita deklarasikan dan kita install pemahaman yang baru untuk kesuksesan atau untuk blueprint keuangan teman-teman yang baik. Baik teman-teman, untuk seri ini sampai sekian. Video selanjutnya adalah saya akan sharingkan prinsip-prinsip keuangan atau prinsip-prinsip kesuksesan menurut Haveker atau menurut buku The Secret Millionaire Mind yang baik. Ada 18 prinsip, dan saya rasa prinsip itu sangat-sangat bagus sekali untuk teman-teman install ke dalam prinsip keuangan atau blueprint keuangan untuk kesuksesan teman-teman. Baik, cukup sekian, saya tutup teman-teman. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.